Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa jamaah pengajian online, para YouTuber dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan sore hari ini menjelang buka puasa kita masih diberikan nikmat sempat dan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salatullah wassalamuhu senantiasa kita tercurahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, mari pertemuan kali ini kita awali dengan pembacaan ummul kitab yang pahalanya kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan berikut sahabatnya, orang tua kita, orang-orang terkasih yang mencintai kita, dan guru-guru kita, wabil khusus kepada Al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Rahman Al-Akhdari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita bahas bab qiyas. Babun fil qiyasi. Bab kali ini menjelaskan tentang silogisme, tentang qiyas. Bismillahirrahmanirrahim. Innal qiyasa min qadaya suwira mustalziman bidzati qawlan akhara. Summal qiyasu indahum kismani faminhuma yud'a bil iqtirani wa huwa alladhi dalla 'alan natijah bi quwwatin wa ikhtassa bil hamdiyah. Innal qiyasa, sesungguhnya silogisme, sesungguhnya qiyas, min qadaya, dari beberapa proposisi-proposisi, suwiro, itu dibentuk, mustalziman, dalam hal keniscayaan, bidzati, dengan konsekuensi dari susunan itu sendiri, qaulan, baik secara perkataannya, akhara, yang lain sebagai kesimpulan. Summal qiyasu, kemudian adapun yang dinamakan qiyas, indahum, menurut ulama-ulama mantik, ismani, itu terbagi menjadi dua bagian. Famidhum, maka di antara qiyas itu, ma, adalah sesuatu qiyas atau silogisme, yud'a, itu disebut bil iktirani, dengan sebutan qiyas iktirani. Wa huwa, dan adapun qiyas istiqra ini, alladzi, yang, dallah, yang menunjukkan, apa yang menunjukkan, alladzi, ditunjukkan apa, alan natijati, atas kesimpulan, biquwatin, dengan maknanya itu sendiri, wahtassa, dan qiyas itu khusus, bil hamdiyah, dengan qiyas hamdiyah. Mari kita bahas bersama-sama. Jadi sesungguhnya qiyas atau silogisme itu adalah rangkaian proposisi yang keadaannya, yang eksistensinya secara otomatis
dapat digambarkan adanya kata lain yang bisa ditetapkan kepadanya. Nah, setelah saya memberikan gambaran-gambaran yang tersirat dan tersurat dalam bait mantik ini, berarti kita akan membahas masalah kata-kata. Kita akan membahas masalah narasi-narasi. Kita akan membahas masalah proposisi-proposisi. Nah, proposisi yang tersusun beserta problemnya yang ada di dalamnya, maka pembahasan yang paling urgent dari sekian banyak pembahasan di dalam penarikan kesimpulan adalah yang paling urgent yang dikenal dengan sebutan istidlal. Sebab mengambil istidlal yang benar, mengambil sebuah konklusi, mengambil sebuah kesimpulan, itu merupakan fungsi utama dari sebagian besar pembahasan-pembahasan ilmu mantik. Oleh sebab itu, istidlal itu dalam bahasa, dalam lughahnya, dalam etimologinya berarti mencari dalil, mencari keterangan, mencari pembahasan, mencari indikator, mencari petunjuk, mencari hukum kausalitas, akan diperoleh pengertian sebagai kesimpulan, natijah, konklusi, dan istidlal. Nah, sementara menurut ulama mantik itu yang dinamakan istidlal secara istilah, secara terminologi, berpindahnya suatu fikrah, berpindahnya satu pemikiran ke pemikiran yang lain dengan menggunakan tata cara, teknik, metode tertentu dari suatu yang sudah diketahui, yang sudah maklum, kepada sesuatu yang majhul, sesuatu yang belum pernah terlintas dalam benak kita. Sehingga yang majhul itu, yang belum pernah terlintas dalam benak kita itu, dengan adanya istidlal ini berusaha untuk memikirkan sesuatu yang belum diketahui. Nah, sesudah diketahui berarti istidlal adalah mengambil sebuah kesimpulan, sebuah konklusi, sebuah natijah. Nah, untuk melakukan penarikan sebuah kesimpulan, sebuah istidlal, itu membutuhkan beberapa komposisi dasar, beberapa cara, diantaranya adalah dengan silogisme, kemudian observasi. Mari kita bahas satu persatu apa itu silogisme. Nah, silogisme, takrif daripada silogisme atau definisi dari qiyas, al-qiyasu luwatun wa taqdiru misalin ala misalin akhar. Al-qiyasu adapun yang dinamakan qiyas, luwatan secara bahasa, huwa adalah taqdiru misalin, menyamakan sesuatu perkara ala misalin akhar terhadap perkara yang lain. Jadi pokoknya yang dinamakan qiyas itu menyamakan sesuatu dengan yang lain, itu dinamakan qiyas. Misalkan Quran yang saya pegang ini beda penerbit, menyamakan Al-Quran penerbit Bayrut dengan Al-Quran yang saya pegang yang kiri ini ada penerbit Jakarta, menyamakan Al-Quran yang Bayrut dengan Al-Quran produk Jakarta. Nah, itu disebut dengan qiyas. Itu secara bahasa. Nah, secara terminologi, secara istilah, secara syarah menurut ulama mantik adalah al-qiyasu huwa
qaulun muallifun min qadaya yalzamuhu lidzatihi qaulun akhar. Al-qiyasu, adapun qiyas, huwa adalah qaulun, ucapan, muallifun yang tersusun, mim qadaya menjadi satu rangkaian kalimat atau proposisi yalzamuhu lidzatihi yang secara otomatis muncul ucapan lain, kemudian qaulun akhar dari proposisi yang lain. Maksudnya adalah qiyas itu adalah dalam hubungannya dengan qadiyah adalah penarikan kesimpulan melalui qiyas yang dilakukan dengan cara menyusun dua proposisi atau lebih. Jika kedua proposisi tersebut sudah tersusun secara sistemik, maka akan muncullah dengan otomatis qadiyah atau proposisi yang ketiga yang menjadi kesimpulan istidlalnya itu. Jika proposisi tidak bisa muncul, proposisi yang ketiga dari adanya dua proposisi 1, 2 itu kemudian tidak bisa memunculkan proposisi yang ketiga, berarti penyusunan proposisi pertama dan yang kedua itu ada yang error, ada yang salah itu, ada yang tidak benar itu. Nah, mari kita ambil contoh. Misalkan contoh yang konkret ya, konkret. Qadiyah proposisi 1, saya mengatakan arak itu memabukkan, whisky itu memabukkan. Setiap yang memabukkan hukumnya haram. Kemudian timbul sebuah kesimpulan yang nomor 3, berarti whisky itu hukumnya haram. Contoh lagi, nilta akila fanani dengan alisna najwa salsabila masuk sekolah. Jadi keduanya ini sama-sama putri saya, yang satunya SD, yang satunya bukan RA, PAUD. Lalu kemudian nilta akila fanani dan alisna najwa salsabila adalah dua saudari kandung yang tidak pernah berpisah. Kemudian itu ya. Lalu kemudian Khadijah hari ini atau Najwa Salsabila hari ini masuk sekolah dengan mobilnya. Berarti kesimpulannya nilta akila fanani alisna najwa salsabila hari ini masuk sekolah. Saya ulang, saya punya dua putri, nilta akila fanani dan yang nomor 2, yang pertama alisna najwa salsabila, yang nomor 2 itu alisna najwa salsabila, yang nomor 3 itu nilta akila fanani, itu bersaudara sama-sama anak saya. Nah, ketika saya susun alisna najwa salsabila dengan nilta akila fanani, dua bersaudara yang tidak pernah berpisah. Lalu kemudian alisna najwa salsabila hari ini masuk sekolah dengan sepeda bit merah. Kesimpulannya berarti alisna najwa salsabila hari ini masuk sekolah. Lalu kemudian sekarang alisna najwa salsabila anaknya, cucunya Pak Funaris. Pak Funaris. Misalkan alisna najwa salsabila putri Bapak Saiful Kurniawan. Alisna najwa salsabila putri dari Bapak Muhammad Saiful Kurniawan. Kemudian Bapak Saiful Kurniawan putra sulung dari Bapak Funaris Poncet Idul, misalkan. Berarti natijahnya apa? Natijahnya alisna najwa salsabila adalah cucunya Pak Funaris Poncet Idul. Nah, gitu.
Itu cara menyusun proposisi yang kontekstual. Lalu kemudian summal qiyasu indahum kismani fa minhuma yud'a bil iktirani. Summa kemudian al-qiyasu adapun qiyas indahum menurut ulama mantik kismani itu ada dua bagian, fa minhu maka di antara qiyas itu adalah qiyas yang disebut bil iktirani dengan sebutan qiyas iktirani. Kemudian qiyas silogisme menurut pandangan ahli mantik terbagi menjadi dua. Di antaranya adalah populer dengan sebutan qiyas iktirani. Nah, dengan definisi di atas, maka istidlal melalui metode qiyas silogisme ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Pertama, qiyas iktiron, silogisme kategoris. Dua, qiyas istisna'i, silogisme hipotesis. Nah, mari kita bahas silogisme kategoris. Iktironi secara bahasa artinya mengumpulkan atau menyertakan atau menyusun. Misalkan ini ada dua Quran ini, dua Quran, yang satu besar yang satu kecil. Lalu saya kumpulkan, Nah, ini berkumpulnya dua Quran ini secara bahasa itu dinamakan iktironi. Atau menyertakan, awalnya satu yang saya pegang, lalu kemudian Quran yang satu saya sertakan juga. Menyertakan yang Quran kecil ini pada Quran besar itu secara bahasa dinamakan iktironi. Atau menyusun, ini yang saya pegang dua Quran, yaitu produk Bayrut dan produk Jakarta. Lalu kemudian saya susun. Nah, menyusunnya Al-Quran saya yang kecil ini di atas Quran yang besar, ini juga secara bahasa dinamakan iktironi. Nah, qiyas iktironi atau silogisme kategoris itu masih diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu qiyas iktironi hamli, yaitu menyusun atau merangkai dua kalimat qodiyah secara sempurna dan efektif sesuai dengan kaidah mantiki. Contoh misalkan, alam semesta itu berubah. Setiap yang berubah adalah baru. Maka kesimpulannya alam semesta itu baru. Artinya kalimat yang di dalam konklusi natijah ini terdapat di dalam dua muqaddimah itu. Nah, yang pertama, lafaz alam semesta itu disebut dengan muqaddimah surah. Sementara baru itu disebut dengan muqaddimah kubra. Sehingga bisa diambil sebuah natijah, jadi alam semesta itu adalah baru. Yang kedua adalah qiyas iktironi syarti, yaitu mengikat dua proposisi atau lebih yang menjadi satu dengan menggunakan alat syarat seperti jika, ketika, kapanpun, berapapun, manakala, atau searti yang saya sebutkan tadi. Jadi qiyas iktironi syarti itu adalah qiyas yang proposisinya itu menggunakan disusun dengan proposisi syartiyah dan hamli. Contoh misalkan, muqaddimah 1 saya mengatakan jika alam semesta itu bergerak, ia pasti digerakkan. Jika gunung raung itu bergerak, jika gunung raung itu bergerak, maka pasti ada yang menggerakkan. Muqaddimah pertama. Kemudian muqaddimah yang kedua, setiap yang digerakkan pasti ada yang menjadi penggeraknya. Natijahnya apa? Setiap gunung yang bergerak pasti ada penggeraknya. Contoh lagi, misalkan yang ini natijah yang kedua, qodiyahnya itu berupa syartiyah dan hamliyah. Jika barang itu berubah, berarti ia dijadikan. Setiap yang dijadikan pasti ada yang menjadikan. Maka kesimpulannya, jika barang itu berubah, pasti ada yang menjadikan.
Pemirsa, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore menjelang buka. Insya Allah tinggal beberapa menit lagi, insya Allah kita akan memasuki buka puasa. Alhamdulillah kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah puasa hingga hari yang ke-23. Mudah-mudahan dengan adanya puasa itu kita menjadi bahagia. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Pertama, indah iftar, ketika buka. Jadi orang yang berpuasa itu ketika detik-detik buka itu senang, bahagia sekali. Kemudian yang kedua, indah liqa'i rabbih, ketika kita kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa itu akan bahagia. Jadi orang yang berbahagia itu diberikan bonus oleh Allah, diberikan reward oleh Allah dengan dua kebahagiaan. Pertama, ketika menjelang detik-detik buka puasa. Yang kedua, ketika kita kelak menghadap Rabbul Izzati, Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian mantik kali ini dengan topik silogisme, baik silogisme retoris dan silogisme baik silogisme hipotesis ataupun silogisme kategoris. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu pengetahuan khususnya pada saya sendiri, untuk mengingat ilmu-ilmu yang sudah hilang, khususnya bagi para pemirsa, para jamaah pengajian online. Wabil khusus kepada jamaah pengajian yang masih menempuh penyelesaian tugas akhir, baik itu skripsi, tesis ataupun disertasi. Ini sangat membantu sekali dalam menyusun proposisi sehingga mengambil sebuah kesimpulan. Jadi bab ini, topik silogisme cukup membantu bagi kita dalam menyelesaikan tugas akhir, yaitu pembuatan skripsi, tesis, dan disertasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.